Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setneki Dodol, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu taala wa adama nab'abihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al hayawanul mudhahha bih, hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Subnya nau'ul hayawanil mudhahha bih, jenis hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban. Ittafaqal ulama'u ala annal udhiyata la tasihhu illa min na'amin. Para ulama bersepakat bahwa hewan kurban itu hukumnya tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak. Ya. Jadi kalau bukan hewan ternak tidak boleh untuk dikurbankan. Apa saja hewan-hewan ternak yang dibolehkan? Ibil, ya, ibilin, unta, wabaqarin, sapi, termasuk di dalamnya kerbau. Sapi terserah mau jenis apa, gitu ya. Mau sapi Bali, mau sapi Jawa, mau sapi limosin, ya. Itu bagian-bagiannya. Wa ghanamin, dan kambing. Wa minhal ma'az, ya. Dan diantaranya adalah al-ma'az, yaitu domba, ya. Bisa iri anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Ya, kerbau banyak jenisnya, sapi banyak jenisnya, kambing banyak jenisnya, domba juga banyak jenisnya. Itu semua hewan ternak. Fayasmulu dzakaru wal unsa, mencakup, ya, laki-laki dan perempuan. Jadi hewan laki dan hewan perempuan ya boleh, ya, itu dijadikan sebagai hewan kurban. Wal khasi wal fahlu, ya, hewan yang dikebiri atau hewan pejantan. Jadi kalau yang laki itu boleh yang dikebiri, boleh juga yang pejantan. Fala yujzi'u ghairul na'ami min baqaril wahsyi wa ghairihi, maka tidak sah selain hewan ternak, ya. Contohnya adalah sapi liar dan yang lainnya. Ya, ada di hutan gitu, ya. Ada kambing di hutan, kambing liar. Ini tidak bisa, ya. Jadi yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya, pokoknya hewan ternak.
yang diternakan, yang dipelihara gitu ya. Sedangkan hewan-hewan yang tidak pelihara walaupun dia itu jenisnya sapi, jenisnya kambing gitu, ya tetap tidak sah untuk dikorbankan. Wazabai wa ghairiha, dan kijang nggak sah juga ya, dan yang sejenisnya. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan ya mansakan ibadah korban liyadzakaru ismallah ya, atau liyadzkuru ismallah, agar mereka mengingat nama Allah ala ma razaqahu min bahimatil an'am, apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka min bahimatil an'am, yaitu dari binatang-binatang ternak ya. Jadi jelas di sini dalam Al-Hajj 34 ya, Allah menjadikan ya ritual kurban itu dalam rangka untuk lihat kurusmallah, agar mereka itu mengingat Allah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dalam bentuk rezeki, yaitu binatang ternak. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ya, belum pernah dikutip dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi, dan juga tidak pernah dikutip ya dari sahabat-sahabatnya at-tadhiyatu bi ghairiha, yaitu berkorban dengan hewan selain hewan ternak. Jadi tidak ada di dalam sunnah Rasul ataupun perbuatan sahabat ijtihadnya ya untuk menyembeli hewan selain hewan ternak. Dan hewan ternak hewan tertentu ya gitu. Nggak ada umpamanya orang berkorban ayam gitu, ternak ayam, ini kan hewan ternak ya, ayam nggak termasuk. Wali anna tadhiyata ibadatun tata'allaqu bil hayawani, dan karena sungguh kurban itu adalah satu ibadah yang berkaitan dengan hewan. Fatuh tasubin na'ami kazakati, maka ya dihususkan korban itu adalah dengan binatang ternak seperti zakat binatang ternak. Jadi kalau orang punya peternakan gitu, nanti pada jumlah tertentu itu mesti dibayar zakatnya. Maka ketika dibayarkan zakatnya, ya pakai ternak juga, ya. Wal mauludu minal an'ami wa ghairiha kal mutawalladi minal ahli wal wahsi yatba'ul umma li'annaha hiyal aslu fit tabaiyati. Hadza ra'yul hanafiyati wal malikiyah. Hewan ya ternak yang dilahirkan hasil perkawinan dengan hewan yang lain ya, bukan hewan ternak gitu. Jadi hewan yang dilahirkan dari hewan ternak dan hewan yang bukan hewan ternak, kal mutawalladi minal ahli wal wahsi, seperti hewan yang dilahirkan dari binatang atau dari hewan ternak dan hewan liar, yatba'ul umma, itu mengikuti garis induknya, li'annaha hiyal aslu fit tabaiyati, karena sesungguhnya ya hewan yang dilahirkan tadi itu dasarnya mengikuti induknya. Jadi kalau induknya itu adalah sapi ya ternak, kemudian pejantannya itu sapi liar, nah ini berarti ya yang nanti yang dikaitkan dengan sembelihan ya kurban itu ya ikut dari induknya gitu ya, induknya.
Berarti kalau induknya yang liar nggak bisa, gitu kan ya. Induknya hewan yang liar, pejantannya hewan peliharaan, ternak. Nah ini tidak bisa, gitu ya, seperti itu. Karena ngikutin induknya. Kalau induknya hewan ternak, ya maka anaknya itu sah jadi hewan kurban. Hadza ra'yul Hanafiyati wal Malikiyati. Ini adalah pendapat kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, jadi cuma dua mazhab ini yang membolehkan ya hewan hasil dari perkawinan hewan ternak dan hewan liar ya, dengan catatan bila mana induknya itu adalah hewan ternak ya, bukan hewan liar. Wa qala Syafi'iyatu, kalangan Syafi'iyah mengatakan al-mutawalladu baina jinsaini minan na'ami yujzi'u fil udhiyati. Hewan yang dilahirkan dari dua jenis binatang ternak ya, yang berbeda itu sah hukumnya untuk menjadi hewan kurban. Wa yu'tabaru a'lal abawaini sinnan, dan ditentukan ya itu dari dua induknya dari segi usia ya. Jadi kalau umpamanya kambing dengan domba gitu dikawinkan, nah ini yang paling tua umurnya yang mana? Kalau pejantannya yang paling tua itu kambing, bukan yang domba, berarti anaknya ini ikut untuk ketentuan penyembelihan atau untuk menentukan hewan kurban itu ya dari kambing. Tapi kalau hewan yang usia lebih tua adalah domba, umpamanya, berarti anaknya ini mengikuti aturan dari usia hewan domba yang boleh dijadikan hewan kurban. Berbeda itu nanti usianya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini, fala budda min bulughihi sanataini idza kana mutawalladan baina dhani wal ma'zi. Maka ya, tidak boleh tidak itu hewan yang dikorbankan harus sudah berusia 2 tahun apabila hewan tersebut terlahir antara domba dan kambing ya. Karena begini, tadi bukanlah induknya, maaf, tidak dilihat dari induknya, tapi dilihat dari aturan bahwa hewan domba dan kambing ini berbeda dari segi usia ketika dikorbankan ya. Kalau hewan domba gitu ya, hewan domba ini dia boleh dikorbankan, dijadikan hewan kurban kalau usianya udah 1 tahun lebih, udah boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i nanti kita baca di akhir itu hewan domba kalau usianya 1 tahun sudah lebih, masuk usia 2 tahun, dia udah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kambing dia itu usianya 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih baru sah untuk jadi hewan kurban, gitu kan ya. Nah, ini sehingga berarti peranakan dari dua jenis ini maka mengikuti yang usianya tua, artinya untuk dikorbankan usianya lebih tua siapa? Kambing. Ya. Tidak lihat induknya, maaf tadi agak salah. Tidak melihat induknya lebih tua lebih muda, tapi ketentuan untuk dijadikan hewan kurban ya, domba itu lebih muda usianya, kambing lebih tua usianya. Sehingga ketika dua jenis ini dikawinkan, nanti anaknya itu pakai ukuran yang mana? Kata Imam Syafi'i, ukuran kambing. Walaupun itu anaknya bentuknya domba, ya, tapi karena hasil dari perkawinan dua jenis yang berbeda, maka walaupun anaknya tadi bentuknya adalah domba, maka ketika dijadikan hewan kurban harus ikut kepada ketentuan kambing ya, usia kambing. Jadi bukan 1 tahun lebih tapi 2 tahun seperti itu.
Wa qala al-Hanabilatu, kalangan Hanabila mengatakan la yujzi'ul mutawalladu min ahlin wa wahsyin. Tidak sah hukumnya hewan yang dilahirkan dari perkawinan hewan ternak dan hewan liar. Ya. Ini. Jadi kalangan Hanabila kan kalau dikawinkan antara hewan ternak dengan hewan liar, umpamanya domba ternak dengan domba liar itu dikawinkan, maka anak-anaknya itu nggak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Itu menurut pemahaman dari kalangan Hanabila. Ya. Waqtalafal fuqaha'u fil afdali min anwa'il hayawani ala ra'yain. Para ulama fikih berbeda pendapat terkait dengan keutamaan dari jenis-jenis binatang. Faqala al-Malikiyatu, kalangan Malikiyah mengatakan al-afdalu ad-dha'nu, yang paling utama, yang afdal itu adalah domba. Ya, domba yang paling utama. Tsummal baqaru, kemudian baru sapi. Ya, beserta apanya? Kerbau. Tsummal ibilu, kemudian unta. Nazran, ya, li tayyibil lahmi, dipandang dari lezatnya dagingnya. Ya, jadi dalam paham Malikiyah itu yang dilihat apa? Lezat dagingnya. Ya, sebab daging domba itu lebih lezat daripada daging sapi dan kerbau. Ya, daging sapi lebih lezat daripada daging unta. Gitu ya. Maka di sini kalangan Malikiyah membuat urutan afdal itu seperti itu. Apa alasannya? Yang pertama tadi masalah kelezatan dagingnya. Yang kedua alasannya wali anna Nabiya SAW doha bikabsyain. Sungguh Nabi Muhammad SAW itu berkorban dengan 2 domba. Ya, 2 domba, bukan sapi gitu ya. Wala yaf'alu illal afdal, dan Rasul itu nggak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang paling utama. Walau allamallahu khairan minhu la fada Ishaq wa Ismail bi, ya. Dan ternyata itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kebaikan walau allamallahu khairan minhu, kalau seandainya Allah mengajarkan ada yang lebih baik daripada domba, la pada Ishaq wa Ismail bi, maka pasti Nabi Allah Ismail itu, ya, Nabi Ismail itu ditebus bukan dengan domba, gitu kan ya. Ternyata ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ya, Allah menggantikan domba. Nah, ini kata alasan kalangan Malikiyah apa? Berarti domba itu lebih utama dijadikan sebagai hewan korban. Ya. Ini kan apa? Ini kan sifatnya ijtihadi, ya, artinya pemikiran dari kalangan Malikiyah, alasan seperti itu. Ya, punya landasan. Nah, ini di sini Prof. Dr. Wahbah menyebutkan Ishak, ya. Memang ada 2 versi. Ya, ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan apa? Yang yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak, gitu ya. Tapi umumnya mayoritas ulama mengatakan yang dikorbankan adalah Nabi Allah Ismail, ya, bukan Ishak. Ini memang ada dua versi, tapi yang lebih umum itu Ismail. Wa akasa Syafi'iyat wal Hanabilatu, berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa? Mereka mengatakan afdalul udahi, yang paling afdal, yang paling utama sebagai hewan kurban adalah al-ibil, unta. Tsummal baqar, kemudian sapi. Tsummal do'an, kemudian domba. Tsummal ma'az, kemudian kambing.
Kenapa alasannya? Nazran likathratil lahmi, dengan alasan karena lebih banyak dagingnya. Ya. Ini kan jadi beda-beda nih. Sementara Imam Malik katakan domba yang paling utama, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan onta yang lebih utama. Urutannya sapi, kemudian baru domba, kemudian baru kambing, gitu kan ya. Kenapa alasannya? Dagingnya banyakan. Yang kedua alasannya waliqasdi tausiati alal fuqara. Dengan begitu kalau onta, kesempatan untuk memberikan kepada fakir miskin itu lebih leluasa, ya, lebih banyak yang dapat. Waliqaulin Nabi SAW, dan adanya Rasulullah SAW yang terkait dengan sholat Jumat, Nabi memberikan reward, ya, memberikan hadiah, gambaran hadiah pahala dengan binatang ternak korban, ya. Mungkin ada pernah dengar hadisnya ini, hadis riwayat dari wal jamaah, ya. Semuanya meriwayatkan hadis ini sahih. Begini bunyi hadisnya, mandi getasala yaumal jumati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi janabah di hari Jumat, sumaroha, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'anna maqarraba badadatan, seolah-olah dia berkorban satu ekor unta. Wa man raha fis saati tsaniyah, barang siapa yang berangkat ke masjid pada jam kedua, faka'anna maqarraba baqarah, ya, seolah-olah dia mengorbankan satu ekor sapi. Wa man raha fis saati tsalitsati, barang siapa yang datang ke masjid pada jam ketiga, faka'anna maqarraba kabshan akran, ya, akrana, maka seolah-olah dia itu setelah berkorban dengan domba yang bertanduk. Ini alasan kalangan Syafi'iyah dan Hanabila bahwa hewan korban pun yang paling utama unta, ya. Di samping dagingnya banyak dan bisa lebih banyak orang fakir mendapatkannya, juga alasannya hadis ini, hadis Jumat, yang datang pertama dapatnya unta, ya, begitu kan? Ya, dan seterusnya itu. Ya, ini jadi landasan. Wa ra'yul Hanafiyati, sedangkan pendapat kalangan Hanafiyah, al aksaru lahman huwal afdalu, yang paling banyak dagingnya itu yang paling utama. Ya, sederhana aja mah, terserah mau hewan yang mana kek, gitu kan ya. Kalau daging lebih banyak menurut kalangan Hanafiyah itu lebih lebih utama. Nanti ya kalau kita karena memegang paham Syafi'iyah, ya unta nggak ada kan? Ya unta nggak ada di sini. Ya kita mungkin mengikuti keutamaan korban, ya kita pilih ya sapi, gitu, seperti itu. Wa tafsilu ibaratil madzahibi mayati, rincian tentang hewan-hewan yang paling utama untuk dikorbankan, ya, adalah sebagai berikut. Sekarang perhatikan satu persatu. Qala al-Hanafiyatu, kalangan Hanafiyah mengatakan al-aslu annahu idza stawaya fil lahmi wal qimati fatiyabuhuma lahman afdalu. Kalau ada dua hewan yang akan dikorbankan, hewan ternak, itu sama, ya, daging dan harganya. Maka kata Imam Hanafi, yang paling utama adalah yang paling lezat dagingnya. Jadi ada dua hewan, umpamanya domba dengan kambing, begitu. Ya kalau ternyata dua-duanya sama, harganya sama, ya, volume dagingnya sama, gimana yang utama? Yang paling lezat dagingnya. Wa idza ikhtalafa fihi ma fal fadilu aula, maka apabila ada perbedaan, ya, di antara daging dan harganya berbeda itu, ya, maka gimana? Fasyatu afdalu min fal fadilu aula, yang punya kelebihan yang utama. Jadi kalau kambing mahalan, domba murahan, ya bagusan kambing, gitu ya. Gitu. Kalau ada perbedaan itu, ya.
Fasyatu afdalu min subu'il baqarati idza stawaya fil qimati wal lahmi. Maka kambing dia lebih utama daripada 1/7 sapi apabila 1/7 itu sama dari segi harga dan dagingnya. Ya. Jadi 1 ekor kambing kemudian ada keluarga nyembelih sapi untuk 7 orang. Ternyata kalau dibagi-bagi 1/7 sapi itu ya dengan 1 kambing itu sama, harganya sama, volume dagingnya sama. Ya, maka kalau begitu apa? Kambing itu lebih utama kata Hanafiyah. Wa in kana subu'ul baqarati aktsarul lahman fa huwa afdalu. Kalau ternyata 1/7 dari bagian sapi dagingnya lebih banyak daripada 1 ekor kambing, maka sapi jadi lebih utama. Ya. Kan mungkin agak sulit nih untuk bisa meneliti sejauh ini, gitu ya. Artinya ini sapi dia berapa kilo beratnya. Umpamanya sapinya ini 400 kilo. Nah, itu kalau dibagi 7 ya dapat berapa kilo itu. Kemudian 1 ekor kambing gitu ternyata lebih berat volume dagingnya. Ya kambing itu yang lebih afdal seperti itu. Wal kabsyu afdalu minan na'jati idza stawaya fihima. Ya. Dan domba ya kibas itu lebih utama daripada kambing Jawa apabila berat tubuhnya dan harganya sama. Wa illa fayabdol. Tapi kalau ternyata kambing yang lebih mahal atau lebih banyak volume dagingnya, ya kambing lebih afdal. Wal unta minal ma'zi afdalu minal idza stawaya qimatan lam yakun khasyan. Ya. Kemudian kambing perempuan itu lebih afdal, ya, daripada kambing yang laki, sekalipun kambing tersebut tidak dikebiri, ya. Tapi kalau harganya sama, kambing pun lebih bagus. Wal unta minal ibi wal baqari afdalu idza stawaya. Onta dan sapi perempuan ya, itu lebih afdal apabila keduanya itu sama. Kenapa? Li'anna lahmaha atyab, karena dagingnya itu lebih lezat. Ya. Jadi kalau kata Imam Hanafi ya onta perempuan dengan sapi perempuan itu lebih utama onta yang perempuan. Kenapa? Pertimbangan daging yang lebih lezat. Seperti itu. Wa qala al-malikiyatu, kalangan Malikiyah mengatakan al-afdalu al-ghanam, yang paling utama kambing. Ya. Kambing yang bagaimana? Yang pertama kambing pejantan, baru kemudian kambing yang dikebiri. Ya. Kemudian baru kambing perempuan. Kemudian al-ma'az ya, domba, baru domba, kemudian sapi, baru kemudian unta. Dari apa tinjauannya? Dari lezatnya dagingnya. Ya. Itu menurut kalangan Malikiyah. Jadi yang paling utama adalah kambing pejantan, kemudian kambing yang dikebiri, ya, kemudian kambing yang perempuan, ya, betina, kemudian baru domba, ya, baru kambing biasa, ya, kemudian baru sapi, dan kemudian baru unta. Itu pertimbangannya adalah masalah kelezatan dagingnya. Fadzukuru indahum afdalu minal inathi mutlaqan. Secara mutlak kalangan Malikiyah mengatakan jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis perempuan. Wal abyadu afdalu minal aswad, yang berbulu putih lebih utama daripada yang berbulu hitam.
wa yuwafiquhum Syafi'iyatu wal Hanabilatu fi tafdil abyadi alal aswad. Dalam hal ini terkait dengan keutamaan warna putih ada kesamaan pendapat dengan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, memang yang paling utama ya putih begitu. Wa ibaratus Syafi'iyyati wal Hanabilati. Adapun kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan satu gambaran afdalul udahi. Hewan kurban yang paling utama adalah al-ba'iru awil badanatu, onta. Kenapa alasannya? Li'annau aktsarul lahman, karena lagi lebih banyak. Tsumma baqaratun, kemudian sapi. Li'anna lahmal badana aktsaru min lahmil baqarah ghaliban, karena umumnya daging onta itu lebih banyak daripada daging sapi. Tsumma dha'nun, ya, kemudian domba. Tsumma ma'az, ya, kemudian kambing. Li'taybi dha'ni alal ma'zi, karena daging domba itu lebih lezat daripada daging kambing. Ya. Itu urutannya tuh. Wa ba'dal ma'zi, setelah hewan kambing urutan berikutnya apa? Al musyarakatu fi baqaratin au badanatin, yaitu sapi atau onta patungan. Jadi kalau lihat di sini kalangan Syafi'i mengatakan, ya, kambing itu lebih utama daripada sapi atau unta rame-rame, ya. Fasubu siyahin afdalu, ya, min ba'irin au baqaratin, atau pasabu siyahin afdalu min ba'irin au baqaratin. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, 7 ekor kambing itu lebih utama daripada seekor sapi atau seekor unta. Kenapa alasannya? Li'anna lahmal ghanam atyab, karena daging kambing itu lebih lezat. Sampai begitu tuh tinjauannya. Jadi kalau kalangan Syafi'iyah Hanabilah 7 ekor kambing, ya, umpamanya ada satu keluarga dia ada 7 orang. Ya. Ini kambing 7 atau sapi 1. Kata kalangan Hanabilah Syafi'iyah lebih bagus kambing 7 ekor. Wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin idza tasawaya bil qadri. 1 ekor kambing, kata kalangan Syafi'iyah Hanabilah, lebih utama daripada patungan seekor sapi apabila ukurannya sama, ya, ukuran dagingnya. Ya, jadi kalau 1 ekor kambing kemudian dibandingkan dengan 1/7 dari patungan sapi, kalau 1/7 itu sama dengan volume daging kambing, lebih utama kambing. Ya. Kenapa alasannya? Lil infiradi, karena lebih apa? Lebih menunjukkan hak sendiri, biraqatil dami, untuk menyembelihnya, ya. Wa tayyibil lahmi, alasan kedua karena dagingnya lebih lezat, ya. Kenapa begini? Jadi gini katakan Syafi'iyah Hanabilah, kenapa 1 ekor kambing yang volume dagingnya sama dengan 1/7 bagian dari sapi itu lebih utama kambing? Karena kalau kambing itu dia sendirian, dia nggak perlu nunggu yang lain untuk nyembelih. Infirad, jadi dia sifatnya individual. Ketika dia mengorbankan 1 kambing, ya kapanpun mau disembelih, ya dia yang tentukan. Tapi kalau ber-7 bisa jadi yang mau, ya ini maunya besok, ini maunya sekarang, bisa begitu, ya. Di samping lebih lezat daging kambing. Fa in kana subu'ul ba'iri aktsara qadran kana afdal. Tapi kalau 1/7, ya, 1/7 daging sapi atau daging unta itu lebih banyak daripada 1 ekor kambing, ya lebih utama yang di patungan itu, ya, yang di rame-rame itu. Wal kabsu afdalul ghanam, kibas adalah jenis kambing yang paling afdal. Ya, kenapa? Karena Nabi itu ketika berkorban yang disembelih adalah kibas, ya, bukan jenis kambing yang lain.
Wadzakaru 'inda Syafi'iyati afdalu 'alal asai minal unsa. Menurut kalangan Syafi'iyah, jenis hewan yang laki-laki, yang laki-laki yang jantan itu lebih utama daripada hewan yang betina. Menurut pendapat yang paling sahih di kalangan Syafi'iyah. Ya. Makanya ada yang orang apa kalau mau korban agak ketil dia, ya, mau cari yang jantan. Ya, kenapa? Karena memang kata Imam Syafi'i yang paling utama itu yang jantan. Ya. Kenapa? Alasan lagi-lagi di annau lahmau atyab, karena daging hewan yang jantan itu lebih lezat, gitu ya. Wal khasyu afdalu minan na'jati indal Hanabilah. Ya. Kalangan Hanabilah mengatakan yang lebih utama itu ya yang dikebiri, ya, yang dikebiri. Li'anna lahmu awfaru atyab, karena daging kebirian itu lebih banyak dan lebih lezat. Wal fahlu fil madhhabain afdalu minal khasyi, dan hewan pejantan dalam dua mazhab ini, ya, itu lebih afdal daripada hewan kebirian. Ya. Berikutnya masih kalangan Syafi'iyah. Wasaminatu afdalu min gharis saminati. Hewan yang gemuk itu lebih afdal daripada hewan yang kurus, ya, yang tidak gemuk. Itu berdasarkan Al-Hajj ayat 32, jelas dalam mengatakan begitu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian hewan yang putih itu lebih utama daripada hewan yang abu atau yang hitam, ya. Jadi kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika menyembelih, beliau menyembelih hewan domba yang berwarna putih. Oke, untuk warna silakan lihat di situ ya, karena waktu. Yang terakhir terkait dengan usia hewan yang disembelih, hewan kurban. Ittafaqal fuqahau ala jawazi tadhiyati bitsani fama fawqahu minal ibili wal baqari wal ghanam. Semua ulama fikih sependapat tentang sahnya, ya, tentang bolehnya hewan korban itu yang sudah kupak atau yang di atas itu usianya, baik itu onta, sapi ataupun kambing. Ya. Ini kadang-kadang pedagang suka nggak jujur, yang beli nggak ngerti. Makanya bisa jadi hewan yang dikurbankan salah, belum sampai pada usia yang seharusnya, itu udah dikurban, itu nggak, nanti jadi masalah itu. Waqtalafu bil jazai minad dha'ni, tapi para ulama itu berbeda pendapat tentang jaza, ya, itu hewan yang masih muda, domba yang masih muda, jaza, ya. Jadi hewan domba yang masih muda lah, namanya jaza. Itu beda-beda mereka pendapatnya tentang usia. Faqala al-Hanafiyatu wal Hanabilah. Kalangan Hanafi dan Hanabilah mengatakan yujzi'ul jaza'u al-azimu awis saminu minal ghanami ibn sittati asurin wa daqala bisabi. Kalau katakan Hanabilah itu hewan domba yang masih muda, dia udah boleh jadi hewan korban ketika usianya 6 bulan masuk 7 bulan. Masih muda banget itu. Ya, kalau domba, kalau kambing nggak bisa. Kambing semua sepakat kalau udah kupak. Tapi kalau domba, ini beda pendapat. Kalau Hanafi kan udah usia 6 bulan masuk 7 bulan udah boleh. Dan itu juga pendapat sebagian kalangan Malikiyah. Ya. Kemudian kalangan Syafi'iyah mengatakan, ya, dan Malikiyah berdasarkan yang paling unggul pendapatnya, yujzi'ul jaza'u minad dha'ni idza atamas sanatal ula wa dakhala fis saniyah. Jadi kalau kalangan Malikiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa domba itu udah boleh disembelih sebagai hewan kurban kalau usianya udah sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Ya. Kambing nggak bisa tuh. Jadi kalau kambing biasa, kambing Jawa itu nggak boleh. Kalau baru umur setahun masuk umur yang 2 tahun masuk tahun kedua, itu belum sah, itu belum kupak. Tapi kalau domba udah sah, ya.
Kemudian berikutnya usia-usia hewan kurban selengkapnya. Oke. Terakhir, kalangan Hanafi mengatakan kambing itu kalau sudah sempurna usia 1 tahun masuk tahun kedua, ya. Sapi, kerbau kalau sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Onta kalau sudah sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu menurut Hanafiyah. Kalau Malikiyah, kambing itu usianya kalau sudah 1 tahun masuk tahun kedua, ya. Lebih sebulan udah masuk itu, udah boleh. Kemudian sapi dan kerbau kalau usianya sudah 3 tahun masuk tahun keempat. Unta usia 5 tahun masuk tahun kelima. Lalu kalangan Syafi'iyah, ya, itu unta sudah umur 6 tahun. Kemudian kalau kambing itu usia 3 tahun. Sedangkan domba pada tahun kedua, ya masuk tahun kedua itu. Kalangan Hanafi mengatakan kambing usia 1 tahun kalau sempurna. Kemudian sapi itu 2 tahun sempurna usianya, dan untuk onta itu sudah mencapai usia 5 tahun, ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hewan kurban, dan oleh sebab itu kita harus hati-hati ketika memilih hewan yang dijadikan hewan kurban, ya. Dia harus sudah cukup umurnya, ya. Kalau belum cukup umurnya, ya belum boleh, gitu ya. Belum bisa untuk dijadikan hewan kurban. Memang yang paling mudah ya domba, ya. Kalau domba itu 1 tahun lebih dikit saja udah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila banyak ketidaksempurnaan dari apa yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada para jamaah yang mungkin tahun ini akan melaksanakan ibadah kurban, ya, sehingga bisa menentukan hewan yang terbaik, ya, untuk dijadikan hewan kurban sunnah. Wallahu alam bisawab, ya.